Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Catur Freddy Utomo dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2H, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya sedikit menceritakan storytelling tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa 1755. Pada suatu masa, terdapat sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Giyanti. Perjanjian tersebut yang menyebabkan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian Giyanti lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara VOC, pihak Sultanan Mataram, yang diwakili oleh Sunan Pangkubuwono III dan kelompok Pangeran Mangkubumi pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Janti yang sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jati Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada masa silam, perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang terjadi berlarut-larut. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik karena perpindahan keraton Kartasura ke Surakarta. Pada saat itu Mangkubumi membantu Pangkubuwono II dalam meredakan api konflik tersebut dan mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pangkubuwono II. Namun hadiah tersebut rupanya memicu kecemburuan salah satu pangeran, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal Batavia ini pun langsung mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi karena dia meminta izin untuk kakaknya. Daripada lungguh saya dikurangi, lebih baik dibuang sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa, ujarnya beliau. Akhirnya diberi uang saku sebanyak 3.000 ril untuk jatah makan anak buahnya. Silahkan pergi dan pergi di malam hari. Itulah asal mula pecahnya perang Mangkubumen. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk mengambil sikap menyelamatkan daerah operasionalnya secara utuh, yaitu dengan melakukan perundingan bersama Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754 akhirnya terlaksanalah kesepakatan antara VOC dengan Mangkubumi, kemudian disampaikan Pangkubuwono III sebagai pengganti Pangkubuwono II. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayah pada November 1754. Pangkubuwono III menyetujui hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan Pangkubuwono III kepada Gubernur VOC Jacob Mussel. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti di sebelah timur Surakarta. Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal inilah yang menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama Khalifatullah yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Perjanjian yang tidak merinci pembagian wilayah sehingga menimbulkan berbagai deretan peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sumbernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi sekarang masih terus melakukan pemberontakan terhadap VOC.